Halo teman-teman, kembali lagi di channel Padang Tekno. Di video ini kita akan belajar sebuah framework yang lain, yaitu namanya adalah Framework versi 2. Nah, di video pertama ini kita akan berkenalan dulu ya dengan framework yang satu ini, yaitu Framework 2. Maksudnya Framework yang versi 2 ya teman-teman. Nah, untuk e-framework itu teman-teman bisa kunjungi websitenya yaitu yframework.com. Nah, yframework.com ya, ini adalah sebuah websitenya. Nah, kita coba dulu mengenal lebih dekat tentang apa itu y ya. Nah, kita langsung aja ganti ke bahasa Indonesia biar lebih mudah kita untuk eh, mengenali ya uh, lebih dekat tentang Y framework ini. Nah, apa itu Y? Y ya. Nah, Y ini merupakan sebuah kerangka kerja ya atau sebuah framework berbasis komponen yang berkecepatan tinggi ya atau high performance yang digunakan untuk kasus pengembangan yang cepat pada aplikasi web modern. Nah, disebut Y, diucapkan adalah Y atau G yang berarti sederhana. Nah, dan berevolusi dalam bahasa Cinanya. Ya, ini kalau lihat dari kalimatnya ini seperti bahasa Cina yi ya, yi and yang, yin and yang itu ya teman-teman. Nah, bisa juga dianggap sebagai akronim singkat ya, akronim dari yes it is atau ya itu dia. Yes it is, y i i it, yes it is. Nah, oke, itu tentang di framework. Eh, Kemudian, Y paling cocok digunakan untuk apa? Nah, ya ada juga pertanyaan di sini ya, Y ini paling cocok untuk apa? Y ini ya kerangka kerja adalah sebuah kerangka kerja pengeraman web yang umum ya atau general. Ini berarti kita bisa menggunakannya untuk membangun berbagai macam aplikasi berbasis website ya teman-teman menggunakan bahasa pemrograman PHP, bahasa pemrograman PHP. Nah, karena merupakan arsitektur berbasis komponen yang mana memiliki dukungan caching yang canggih, jadi ini sangat cocok untuk pengembangan aplikasi skala besar seperti web portal, forum, CMS, e-commerce, REST API, dan lain sebagainya. Nah, itu ya cocoknya untuk apa. Jadi ini memang lebih powerful sih ya kalau dibandingkan dengan coordinator. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana jika Y dibandingkan dengan framework lainnya? Nah, ini katanya bagaimana jika Y ini dibandingkan dengan framework lainnya? Kita lihat perbandingannya. Nah, jadi jika teman-teman itu sudah familiar dengan framework lain, eh, jadi mungkin ya akan bersyukur ya ketika membandingkan Y dengan lainnya. Jadi jika teman-teman sudah pernah jika sering ya atau juga jika sudah pernah menggunakan framework lain, jadi teman-teman bisa membandingkannya ya, bisa membandingkannya. Gimana sih perbedaannya? Enakannya seperti apa? Nah, jadi kebanyakan kebanyakan PHP framework ya, I mengimplementasikan pola arsitektur MVC ya, model view controller, sama seperti framework yang lainnya, baik itu Laravel ataupun framework coordinator, yang mempromosikan kode organisasi berdasarkan pola itu. Nah, jadi Yi ini mengambil filosofi bahwa kode harus ditulis dengan cara sederhana namun elegan. Yi tidak akan pernah mencoba untuk mendesain berlebihan, terutama untuk mengikuti beberapa pola desain secara ketat. Nah, jadi Yi adalah full stack framework yang menyediakan banyak fitur teruji dan siap pakai seperti query builder-nya dan active record-nya, baik untuk relasional maupun NoSQL database. Nah, dukungan pengembangan REST API, dukungan caching berlapis, dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Nah, jadi ini sangat extensible. Jadi, teman-teman dapat menyesuaikan atau mengganti hampir setiap bagian dari kode inti.
Jadi teman-teman juga bisa mengambil keuntungan dari arsitektur ekstensinya yang solid untuk menggunakan atau mengembangkan ekstensi untuk disebarkan kembali atau dikembangkan kembali ya teman-teman. Jadi kinerja tinggi atau high performance selalu menjadi tujuan utama dari Y ini. Jadi high performance ya teman-teman, Y ini. Nah, jadi ini tidak dikerjakan oleh satu orang. Ini didukung oleh tim pengembang inti yang kuat ya. Jadi ada timnya dalam mengembangkan ini. Jadi serta komunitasnya besar, profesional, yang terus memberikan kontribusi bagi pengembangan Y ya. Jadi tim pengembangan Y terus mengamati perkembangan tren terbaru web. Nah, pada pendapat terbaik ada best practice jadi serta fitur yang ditemukan dalam framework dan proyek lain. Jadi penerapan terbaik yang paling relevan dan fitur yang ditemukan di tempat lain secara teratur dimasukkan ke dalam rangka inti dan menampilkan melalui antarmuka yang sederhana dan elegan. Oke, kita lihat dulu versinya. Jadi San ini memiliki dua versi utama ya. Yang tersedia itu versi 1.1 dan versi 2.0 atau versi 1.1 adalah generasi lama ya, yang lama dan sekarang dalam mode pemeliharaan. Nah, jadi yang versi kedua ini adalah penulisan ulang lengkap dari Y ya. Jadi mengadopsi teknologi dan protokol terbaru, termasuk Composer, PSR, namespace ya namespace-nya, Thread dan sebagainya. Jadi versi 2.0. Jadi merupakan generasi framework yang sekarang dan terus menerima upaya pengembangan selama beberapa tahun ke depan. Jadi panduan ini terutama tentang versi 2.0. Nah, untuk versi itu sekarang lagi dikembangkan di versi 3. Nah, di mana kita lihat ya, looking for Y3 progress. Jadi progresnya sudah 65% ya untuk pengerjaannya. Kalau sudah 100% nanti akan dirilis. Jadi kita sudah bisa mencoba seperti apa sih di versi 3 ini. Apakah lebih bagus lagi dari versi tentu ya. Yang namanya pengembangan itu pasti lebih bagus lagi dari versi yang sebelumnya. Nah, nanti kita tunggu aja sambil belajar ya. Di versi 2 ini mungkin nanti ya di versi 3 kita tidak terlalu canggung lagi atau tidak terlalu uh, apa lagi ya teman-teman. Tidak terlalu uh, tidak terlalu sulit ya untuk mempelajarinya karena kita sudah belajar di versi 2. Nah, itu ya teman-teman tentang I-nya. Oke. Nah, syarat dan prasyaratnya ya, ini memerlukan PHP minimal PHP versi 5.4 ya, atau lebih tinggi. Jadi teman-teman bisa versi PHP versi 5 ya. Jadi ini memerlukan pengetahuan dasar tentang pemrograman berorientasi objek ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu dengan OOP. Jadi mengingat Y adalah berbasis OOP murni, jadi Y 2.0 ini juga memanfaatkan fitur terbaru dari PHP seperti namespace dan threads ya. Jadi memahami konsep-konsep ini akan membantu teman-teman lebih mudah memahami Y versi 2.0. Jadi itu ya teman-teman. Nah, uh, di video berikutnya kita akan mencoba ya, mempersiapkan ya apa aja yang perlu kita siapkan untuk belajar Y ini ya. Itu ada software apa aja yang disiapkan, seperti apa aja agar Y ini bisa kita gunakan ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.